Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang keutamaan ketulusan cinta. Yang mana keterangan ini masih kami ambil dari kitab An-Nawadir karya Syekh Al-Qalyubi. Tepatnya pada halaman 27. Langsung saja. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa biulumihi fid dharaini amin. Al-hikayatu atsaniyatu wal ishruna. Hikayah yang ke-22. Fi fadli ikhlasil mahabbati, menjelaskan tentang keutamaan ketulusan cinta. Hukiya annamro'atan ja'at ila masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li sima'i kalamihi. Falaqiyaha syabun fatakallama ma'aha. Dikisahkan ada seorang perempuan yang datang menuju ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar kalam dari beliau. Kemudian seorang perempuan tadi bertemu dengan pemuda yang kemudian keduanya itu berbincang-bincang. Tsumma qala laha aina anti dzahibah. Kemudian seorang pemuda tadi berkata kepada perempuan, mau kemana kamu pergi? Faqalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan tadi menjawab, saya ingin menuju ke Rasulullah. Faqala laha anti tuhibbinahu. Kemudian seorang pemuda tadi bertanya lagi kepada seorang perempuan, apakah kamu mencintai Rasulullah? Faqalat na'am, ya saya mencintai Rasulullah, kata perempuan tadi. Faqala laha bihaqqihi alaiki antarfa'i niqabaki. Kemudian selanjutnya si pemuda tadi berkata, demi Rasulullah, lepaskanlah cadarmu. Jadi perempuan tadi disuruh oleh seorang pemuda yang ditemuinya untuk melepas cadarnya. Dan pemuda tadi memerintahkan hal tersebut dengan alasan membawa nama Rasulullah. Farafa'athu hurmatan lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena pemuda tadi memakai nama Rasulullah, akhirnya si perempuan pun mengikuti perintahnya, melepaskan cadarnya dengan alasan memuliakan Rasulullah. Fa akhadha asyabu bitarfi dzakniha wa qala laha shadaqti. Kemudian setelah perempuan tadi melepas cadarnya, tiba-tiba si pemuda tadi memegang dagu atau dagu dari si perempuan tadi. Setelah itu dia berkata, ya kamu betul-betul mencintai Rasulullah. Fanadimat almar'atu ala dzalika wa akhbarat zaujaha bidzalika. Kemudian akhirnya setelah kejadian tersebut, seorang perempuan tadi merasa menyesal tentang apa yang telah ia lakukan dan dilakukan oleh si pemuda tadi.
Kemudian ia menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya. Fadakhala zaujuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaruhu bil qissah. Setelah mendengar cerita dari istrinya tadi, akhirnya ia pun berangkat menuju untuk menemui Rasulullah dan menceritakan tentang kisah tersebut. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, auqidin nar fit tanur thumma amaroha bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta dukhulan naro fafa'ala. Kemudian Rasulullah memerintahkan si suami tadi untuk menyalakan api di dalam tungku, sebuah tungku api. Kemudian thumma amaroha bihaqqin Nabi anta dukhulan naro fafa'ala. Setelah itu suami perempuan yang tadi itu memerintahkan istrinya atas perintah Rasulullah untuk masuk ke dalam tungku api tersebut. Tsumma maroha bitukhuli fakarihathu. Kemudian akhirnya ia bertemu dengan istrinya, kemudian memerintahkan istrinya untuk masuk, tapi istrinya merasa tidak suka, tidak mau untuk masuk ke dalam tungku tersebut. Faqala laha, akhirnya si suami tadi berkata kepada istrinya, bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini atas perintahnya Nabi. Kemudian mendengar perkataan tersebut, faqalat marhaban wa karamatan. Akhirnya karena mendengar itu adalah perintah dari Nabi demi Rasulullah, akhirnya dengan senang hati karena untuk memuliakan Rasulullah, akhirnya istrinya pun mau untuk masuk ke dalam tungku tersebut. Fatakhalatha faghutiya ra'sut tanur 'alaiha bighita'in. Akhirnya sesuai dengan perintah Nabi yang awal, si istri tadi masuk ke dalam tungku api dan bagian atasnya itu ditutup, diberi tutup supaya tidak bisa keluar. Tsumma raja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaruhu bidzalika. Kemudian akhirnya si suami tadi kembali menuju ke Nabi dan menceritakan bahwa perintah yang Nabi berikan telah dilaksanakan. Faqala lahu an-Nabi, kemudian Nabi berkata kepada si suami tadi, irji wangzur ila haliha. Kembalilah dan lihat bagaimana keadaan istrimu. Keadaan si perempuan tadi yang masuk ke dalam tungku api. Faraja'a ilaiha fawajadaha jalisatan fi wasatit tanur waqad urifat. Fa akhrajaha salimatan lam yusibha alaman nar biidnillahi ta'ala. Akhirnya atas perintah Nabi, si suami tadi kembali untuk melihat bagaimana keadaan istrinya di dalam tungku api. Namun ajaibnya ia menemukan istrinya dalam keadaan duduk di tengah-tengah tungku api dan istrinya tersebut tidak dalam keadaan yang tidak terluka sedikit pun. Fa akhrajaha salimatan lam yusibha alamun nar biidnillah. Kemudian akhirnya ia mengeluarkan istrinya dari tungku api tersebut dalam keadaan selamat dan tidak menderita luka bakar sama sekali dengan seizin Allah. Ini bisa terjadi kelebihan seperti ini, karomah seperti ini karena berkah daripada ketulusan hati mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki berupa ketulusan hati dalam mencintai Rasulullah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.